Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait packing line terhadap makanan cepat saji, yang dimana kelompok 6 ini terdiri dari Anissa Maulidina, Fajar Sidik, saya sendiri Muhammad Rizky Plenono, ada Noval Taufik, dan Rebecca Anika. Untuk studi kasusnya, perusahaan akan melakukan packaging terhadap dua jenis makanan cepat saji yang telah diproduksi. Makanan cepat saji tersebut dibungkus ke dalam box dengan ukuran yang berbeda untuk setiap jenis makanan yang diproduksinya. Jenis makanan cepat saji yang dibuat adalah nasi putih dan nasi kuning. Berikut merupakan flowchart dari simulasi packing line terhadap makanan cepat saji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tombol input dan juga output yang dipakai. Yang pertama ada IP0 dan IP1. Kedua tombol ini kita gunakan sebagai sensor untuk mendeteksi box besar dan juga box kecil. Lalu di sini ada IP2 sebagai sensor meja putar. Lalu ada IP3 yang digunakan untuk mendeteksi box kecil yang sudah berada di conveyor OP3. Lalu di sini ada IP4 sebagai sensor untuk mendeteksi box besar yang sudah berada di conveyor OP4. Lalu ada IP5 yang merupakan tombol start. Lalu ada OP0 untuk mendorong silinder box besar. Lalu ada OP1 untuk mendorong box kecil. OP2 yang akan menyala bersamaan dengan OP3 dan juga OP4 setelah tombol start ditekan. Nah, OP2 ini sebagai tempat melayunya kedua jenis box. Lalu ada OP3 adalah jalur untuk box kecil. Lalu ada OP4 sebagai jalur box besar, lalu ada OP5 yang ketika IP2 sensor meja putar mendeteksi box ukuran besar, maka OP5 akan memutar meja putar ke arah kanan. Lalu ada OP6 mendeteksi box ukuran kecil, maka OP6 akan memutar meja putar ke arah kiri. Selanjutnya merupakan bentuk simulasi LATSIM diagram packing line kami untuk pemilihan box makanan. Pada rung 0 terdapat input IP5 untuk mengaktifkan tombol start yang menghasilkan output conveyor OP2. Kemudian di rung 1, pada rung 1 ini ketika conveyor OP2 sudah aktif dan ketika box kecil diletakkan, maka sensor IP0 akan aktif, di mana IP0 ini ditandai ketika box kecil lewat, kemudian ketika IP0 sudah aktif, maka conveyor OP3 akan aktif. Dan pada rung 2 ketika conveyor OP3 sudah aktif dan box kecil sudah melewati sensor IP0, maka box kecil akan menuju ke sensor IP2, di mana sensor IP2 ini berfungsi untuk men-trigger meja putar. Dan ketika box kecil lewat, maka output yang dihasilkan yaitu conveyor OP6. Dan di rung 3, ketika OP6 sudah aktif, maka meja akan berputar ke arah kiri dengan waktu box kecil berada di meja putar selama 1 detik. Dan untuk rung 4, setelah 1 detik, maka output yang dihasilkan yaitu silinder OP1 akan mendorong box kecil menuju conveyor OP3 dan akan melewati sensor IP3. Pada rung 5, ketika box kecil sudah melewati sensor IP3, maka silinder OP1 akan kembali mundur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk rung yang ke-6 itu ketika box besar dilihatkan pada conveyor OP2, maka sensor IP1 akan aktif. Kemudian untuk rung 7, ketika box besar sudah melewati sensor IP1, maka output yang dihasilkan yaitu pada conveyor OP4 akan aktif juga. Kemudian untuk rung 8, ketika conveyor OP4 sudah aktif dan box besar sudah melewati sensor IP1, maka box besar itu akan menuju ke sensor IP2, di mana IP2 itu berfungsi untuk men-trigger meja putar. Kemudian pada rung 9, ketika OP5 sudah aktif, maka output yang dihasilkan yaitu timer, di mana meja akan berputar ke arah kanan dengan waktu box besar berada di meja putar selama 1 detik. Untuk rung 10, ketika time 2 sudah aktif, maka output yang dihasilkan yaitu silinder OP2 yang akan mendorong box besar menuju OP4. Lalu yang rung terakhir itu rung 11, ketika OP0 sudah mendorong box besar dan melewati sensor IP4, maka silinder OP0 akan kembali mundur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk simulasi penggunaan LATSIM ya untuk produk box makanan ini. Yang pertama itu ketika IP5-nya kita aktifkan,
sebagai tombol start. Dan untuk di sini yang pertama saya coba yaitu adalah box kecilnya. Dari IP1 sudah lewat, kemudian OP1 akan mendorong box kecil ke konveyor OP3. Nah, selanjutnya ketika box besar yang saya input, IP0 akan aktif dan OP0 akan mendorong box besar melewati konveyor OP4. Mungkin sekian untuk penjelasan dari simulasi untuk box makanan ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.